es pinjam ya, misalnya es pinjam itu ada sebagian di tahun 2022 tidak masuk ke dalam slip OJK. Nah, pada tahun 2022 itu juga bermunculan banyak-banyak paylater teman-teman, mulai dari Lazada paylater, mulai dari banyak lah segala macam ya, beli-beli paylater, mungkin Shopee paylater dan banyak lagi. Nah, kalau yang paylater ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa pinjol-pinjol besar yang menagih walaupun hutangnya sudah tahunan. Nah, bagaimana cara menanggapinya? Apalagi ada beberapa hutang yang dari tahun 2019 masih ditagih sampai sekarang. Nah, gimana sikap kita ya? Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus seru dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita langsung membahas tentang pinjol-pinjol besar yang masih menagih walaupun sudah hutangnya tahunan dari tahun 2019, bahkan ada yang dari tahun 2018 masih juga menagih. Nah, sebelumnya saya informasikan buat teman-teman semuanya, terutama buat kaula muda nih, buat adik-adik saya ya, yang baru-baru netas, baru aja tamat kuliah ataupun baru aja tamat SMA. Sebentar lagi nih kan ya, mau ada konser tuh BTS di Bangkok, bener kan ya? Usahakan jangan pakai pinjol ya. Nanti kalau udah pakai pinjol bingung nih gimana bayarnya, langsung datang lagi ke saya nanti, Mbak aku kemarin terpaksa pakai pinjol, harus ini harus. Sama saya sih nggak jadi masalah, kalian mau curhat apa aja nggak jadi masalah. Cuma yang saya khawatirkan adalah ketika kalian belum bisa untuk bertanggung jawab, belum bisa untuk membayar ataupun menggunakannya hanya untuk perilaku hidup hedon, lebih baik kalian tidak usah ya. Lebih baik nanti aja lah, nonton aja lah di TV ataupun nonton aja lah war-war dari teman-teman yang lain ya. Masih bisa, tidak perlu untuk memaksakan diri hanya untuk membuat kalian terlihat wah. Karena apa? Efeknya ke depan nanti belum tahu kalian nanti mau kerja di mana, ataupun kalian nanti misalnya mau beli rumah atau mau beli mobil, khawatirnya terkendala karena kelakuan kalian pada saat ini ya. Tapi buat teman-teman semuanya yang sudah terlanjur galbay karena terpaksa, adanya beberapa permasalahan, adanya terpaksa harus nunggak karena memang tidak bisa lagi membayar karena kebutuhan hidup, apalagi yang sudah berkeluarga, itu sangat saya sarankan untuk galbay. Karena apa? Kehidupan keluarga kan lebih penting daripada untuk membayar bunga-bunga pinjol yang setiap hari terus meledak. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya. Jadi di sini sudah ada saya rangkum beberapa ya buat kalian-kalian yang memang mau galbay untuk pinjol yang dari tahun 2019. Apalagi ada teman saya yang kemarin informasi ya, dia itu udah galbay dari tahun 2020, kemudian dia udah ganti HP. Nah ternyata udah ganti telepon, udah ganti nomor HP. Nah ternyata diketahuan nih sama DC-nya dan dia masih diteror juga untuk dibayar. Nah, salah satu contoh juga nih teman saya yang ada di Facebook yang baru saya ambil ya cuplikannya seperti ini. Dari tahun 2019 dia masih ditagih sama pinjolnya. Nah, yang lebih mirisnya lagi di dalam kata-katanya itu yang ini, dia disuruh langsung menghubungi DC-nya. Disuruh langsung menghubungi DC-nya ke nomor ini untuk biar menyelesaikan segala hutangnya. Nah, ini bagaimana ya? Nah, yang pertama, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pertama itu untuk hutang-hutang lama. Misalnya hutang dari tahun 2018 pertama kali pinjol masuk di Indonesia, 2019, 2020, 2021, 4. Tapi saya kategorikan sampai tahun 2021 aja ya. Itu hampir rata-rata semua pinjol belum masuk ke dalam slip OJK, apalagi pinjol orange ya, kecuali yang paylater itu kan baru-baru muncul, itu kan di tahun 2022 ya, 2022 awal baru muncul. Makanya saya belum masukkan kategori untuk pinjol itu di tahun 2022. Dari 2018 sampai tahun 2021 ya, hampir sebagian besar semua pinjol itu tidak masuk ke dalam slip OJK. Itu dulu kata-kata yang perlu harus kalian mindset dalam otak kalian ya. Yang pertama. Yang kedua,
Kalau memang kalian dipaksa juga untuk membayar hutang-hutang yang lama, kalian perlu ketahui, kalian cek slip OJK kalian dulu. Bener nggak hutang itu masuk ke dalam slip OJK? Jangan-jangan akal-akalan para DC-nya aja nanti kalian disuruh menghubungin ke nomor itu. Dan nanti kalian akan masuk ke dalam rekeningnya dia. Uang kalian itu sebenarnya sudah lunas di slip OJK-nya, di pinjolnya sudah tidak ada lagi, sudah tidak lagi mencatat lagi hutang-hutang kalian, sudah dilunaskan secara sukarela sama pinjol kalian. Tetapi karena DC yang tadi ini bermain, akhirnya kalian akan membayar ke DC-nya biar jangan ditagih. Nah, harus hati-hati ya, harus benar-benar buka wawasan, harus benar-benar cari informasi sebanyak-banyaknya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau memang sudah tidak ada di slip OJK, saya pastikan 100% itu hutang kalian sudah tidak ada lagi, hutang kalian sudah lunas. Ya, jadi memang tidak ada lagi dalam slip OJK, berarti memang sudah tidak ada. Kalau kalian memang dipaksa untuk membayar, kalau kalian memang dipaksa untuk melunasi di tahun-tahun yang lama, abaikan aja, udah blokir aja lagi nomornya, biar aja kalian hapus satu tumbuh lagi 1000, abaikan aja. Ya, karena apa? Kalau kalian memblokir nomor WA-nya si DC itu tadi, itu resiko buat DC-nya. Karena apa? Dia harus menggunakan nomor lain lagi, dia harus cari nomor lain lagi untuk menghubungi kalian, dia harus minta lagi ke atasannya, nomor Indo diblokir, saya minta lagi nomor ini. Resiko buat dia, jadi nggak ada resiko buat kalian kalau kalian blokir nomor DC-nya. Ya, gitu ya teman-temannya. Nah, lanjut lagi gimana untuk hutang yang tahun 2022-2023. Nah, kalau misalnya kalian ditagih untuk tahun 2022, itu saya katakan juga hanya sebagian besar saja pinjol-pinjol yang masuk ke dalam slip. Misalnya es pinjam ya, es pinjam itu ada sebagian di tahun 2022 tidak masuk ke dalam slip OJK. Nah, pada tahun 2022 itu juga bermunculan banyak-banyak paylater teman-teman. Mulai dari Lazada paylater, mulai dari banyak lah segala macam ya, beli-beli paylater, mungkin Shopee paylater dan banyak lagi. Nah, kalau yang paylater ini dia memang di bawah naungan dari bank, otomatis dia akan masuk ke dalam slip OJK-nya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang hutang lama yang kategori paylater itu dia masuk ke dalam slip OJK dari tahun 2022. Kalau misalnya kalian punya paylater tahun 2020 ataupun 2019, kalian cek lagi ke dalam slipnya masuk atau tidak. Ya, hampir saya katakan kayaknya nggak masuk deh, karena itu pemberlakuan untuk slip OJK memang harus masuk semua pinjol-pinjol ke dalam slip OJK itu mulai dari tahun 2022 ke 2023. Nah, kalau yang 2023 sudah hampir merata teman-temannya, walaupun ada sebagian yang nggak masuk. Ya, kalau dalam kategori OJK yang masuk ke dalam slip OJK itu adalah yang hutangnya di atas 1 juta dengan tenor 30 hari. Misalnya kalian pinjam 2 juta, tenornya 14 hari, hampir tidak masuk ke dalam slip OJK. Ya, kecuali paylater. Kalau paylater memang masuk ke dalam slip OJK ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau masih ditagih hutang lama-lama itu, langsung aja cek slip OJK. Dan pastikan kalau udah ditagih terus kalian disuruh menghubungi nomor ini itu atau bayar hutang kalian menggunakan virtual account ini, jangan dulu ditanggapin walaupun dia menggunakan virtual account ya, untuk hutang lama walaupun dia menggunakan virtual account. Jangan langsung dibayarin, jangan langsung digubris. Cek dulu slip OJK-nya, cek dulu kalian benar-benar ada nggak dalam slip OJK-nya. Teman saya sendiri Indodana dari tahun 2022 ya, dia punya utang 2020 itu tidak masuk ke dalam slip OJK sampai hari ini, tetapi DC-nya masih menagih sampai hari ini. Ya, nah bagaimana itu Mbak? Nggak usah, orang udah nggak masuk dalam slip OJK, abaikan aja. Nanti itu akal-akalan DC-nya aja, terakhir uangnya masuk ke DC-nya, nggak masuk ke dalam pinjolnya, dan ternyata pinjolnya sudah menghapuskan utang-utang kalian. Kan, ya udah bismillahirrahmanirrahim lah, berarti kebaikan dari pinjol-pinjolnya. Karena apa? Semua pinjol wajib harus sehat. Semua pinjol wajib harus membuat perusahaannya itu wah di mata publik. Agar apa? Nantinya banyak investornya akan masuk ke perusahaan mereka untuk menanamkan modalnya. Ya, jadi pinjol-pinjolnya sebenarnya mengelabui mata para investornya. Nah, bagaimana untuk kita semuanya? Kita semua emang wajib terus up masalah pinjol ini, terus up masalah DC-nya. Biar apa? Walaupun ditutup-tutupi sama OJK sama pemerintah, banyak berita viral yang akan keluar. Ya, karena kalau udah viral bukan hanya Indonesia aja, sampai keluar negara juga bakalan tahu.
Gitu ya teman-teman ya. Itu dia ya buat teman-teman semuanya yang punya hutang di pinjol-pinjol besar yang tahun-tahun lama, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Kalian cek aja dulu slik OJK kalian. Saya yakin hampir tidak masuk ke dalam slik OJK. Kalaupun dapat ancaman DC-DC yang DC-DC anak-anakan lah ya, jangan khawatir. Kalaupun kalian diarahkan ke dalam virtual account, jangan langsung dibayarkan karena hutang lama belum semuanya masuk ke dalam slik OJK. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat hari ini kepada kalian. Tetap semangat, tetap mood booster diri kalian, tetap semangat untuk menghadapi hari esok, dan teruslah untuk berbuat baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.